kita mulai ya. Alright, selamat siang teman-teman semuanya. Ya, hari ini narasumber kita dari Sumba ya, dari Kepulauan Sumba ya, Kota Melolo, dari Pak Domingus Lu ya. Teman-teman, tema podcast hari ini adalah Tuhan menyentuh lewat duka ya, kesaksian dari Pak Domingus ya. Teman-teman, selamat siang semuanya, selamat datang di podcast Kompak Siang. Hari ini kita mengangkat sebuah kesaksian yang sangat unik ya. Uniknya begini, sangat dalam dan sangat Indonesia. Nah, ini penting. Kisah ini datang dari mana? Dari Sumba, sebuah tanah yang kaya akan tradisi. Dan di sana Tuhan menyatakan dirinya melalui sebuah peristiwa duka yang tidak pernah dilupakan oleh seorang Domingus ya. Nah, kita akan mendengar cerita dari Domingus Lu yang mengalami kelahiran baru justru melalui kematian pamannya tahun 2010. Sebuah kematian yang bukan hanya membawa kesedihan bagi keluarga besarnya, tapi juga menimbulkan pertentangan pada waktu penguburannya. Apakah pamannya harus dikuburkan menurut adat kepercayaan leluhur Marapu atau menurut cara kekristenan? Karena apa? Karena anak sang paman yang sudah meninggal itu menjadi orang percaya, ya percaya Kristus setelah merantau di Pulau Bali. Ya kalau mungkin anaknya tetap di Sumba, ya mungkin belum percaya. Tapi itu Tuhan bisa berbicara dengan peristiwa apa saja ya. Perselisihan itu menyisakan luka, air mata dan kebingungan pada keluarga besar dari Pak Domingus ya. Namun di tengah kekacauan Tuhan menyapa seorang Domingus dengan cara yang sangat personal ya, melalui firman-Nya Matius 10 29 30 sama Lukas 21 ayat 17 18. Nah, disinilah yang menegaskan bahwa tidak ada satupun ya burung pipit itu jatuh tanpa seizin Bapa, bahwa setiap helai rambut kita pun terhitung olehnya. Disitulah Pak Domingus mendengarkan firman itu. Itulah momen yang mengubah hidup seorang Domingus ya. Tahun 2010 itu merupakan menjadi tahun yang paling berat bagi keluarga besar Pak Domingus ya. Pamannya meninggal dunia dalam tradisi Sumba yang khususnya masih memegang kepercayaan yang kuat ya. Seorang kepercayaan Marapu. Ya, prosesi pemakaman adalah hal yang sakral dan syarat makna leluhur ya. Namun masalah muncul ketika anak kandung ya dari pamannya Pak Domingus itu telah bertobat dan menjadi pengikut Kristus selama merantau di Bali. Ia ingin bahwa ayahnya dimakamkan secara Kristen, sementara keluarga besar bersikeras bahwa pemakaman harus dilakukan secara Marapu sesuai adat turun temurun sejak dahulu kala. Pertentangan itu memuncak, ada yang menangis marah, ada yang merasa dikhianati oleh tradisi ya. Suasana duka bercampur dengan tekanan rohani dan sosial budaya ya. Akhirnya apa? Setelah pergumulan panjang, keputusan unik pun terjadi. Pemakaman pamannya dilakukan dengan dua adat sekaligus. Satu, adat Marapu sebagai bentuk penghormatan pada keluarga besar, satu lagi ibadah dari penguburan secara Kristen. Walaupun belum Kristen. Ya, di tengah peristiwa duka inilah seorang Domingus menyaksikan bagaimana kasih, air mata dan pergumulan iman bertabrakan menjadi satu. Hati Domingus terguncang ya. Saat itulah Tuhan menyapa dirinya dengan firman tadi ya. Nah, firman itu sangat menyentuh hati ya. Dari sebuah kematian lahirlah kehidupan baru bagi seorang Domingus. Dari sebuah duka lahirlah iman, dan sebuah dari pergumulan adat istiadat pengenalan akan Kristus yang sejati. Disitulah bermula ya. Sejak saat itu Domingus memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus dengan komitmen yang baru. Hidupnya berubah, cara pandangnya berubah, cara berpikirnya berubah, paradigmanya berubah, hatinya dipenuhi keyakinan bahwa Tuhan Yesus memegang kendali atas hidup setiap manusia termasuk dirinya. Nah teman-teman, ini terima kasih ya pada Pak Domingus yang sudah mau
memberikan waktu untuk sharing kesaksian pribadinya. Disinilah kita berbagi, bisa sharing. Teman-teman, siapkan hati kita untuk menggali lebih dalam, memahami lebih luas. Oke, welcome to the revival room. Selamat datang di ruang kebangkitan. Ya, sebentar ya, saya akan kasih layar utama kepada Pak Dominus ya, supaya bisa lihat semua. Oke, layar utama, spotlight for everyone. Oke, sudah masuk layar utama. Oke, Pak Dominus ya. Alright, let's begin. The floor is yours. Make it simple, make it meaningful. Saatnya podcast Kompak Siang bicara. Time start now. Let's begin. Silakan dimulai. Pak Dominus silakan cerita secara singkat keluarganya dulu. Nanti saya akan sambung dengan pertanyaan berikutnya. Silakan, Pak Dominus. Dimulai. Silakan. Baik, selamat siang dan shalom bagi kita semua. Pertama-tama, saya bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kesempatan untuk saya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya di Pulau Sumba. Dan juga terima kasih kepada Pak Andre yang membuka ruang Zoom-nya untuk bisa saya bersaksi tentang segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, dalam mengikuti Tuhan di Pulau Sumba. Perkenalkan, saya pendeta muda Domingus Lu dari NTT. Saya berada di Kabupaten Sumba Timur, Kota Waingapu, tepatnya di Kecamatan Umalulu. Saya berada di Desa Mutunggeding, dan melalui kesempatan ini saya mau menyaksikan baiknya Tuhan dalam kehidupan saya, di mana pertama-tama saya mengikuti Tuhan atau percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, awal saya percaya Tuhan, ya sebelumnya saya ini lahir dari tengah-tengah keluarga marapu atau percaya roh nenek moyang. Ya, saya lahir waktu itu masih orang tua minta petunjuk arahan dari orang-orang mati, baik saat memberikan nama saya, saat saya lahir itu minta petunjuk kepada arwah orang mati. Singkatnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tepatnya pada tahun 2010, terjadi sebuah peristiwa duka dalam keluarga kami. Terjadi peristiwa duka yang dimana paman saya, bapak besar saya dipanggil Tuhan, meninggal. Dan di situ dimana bapak atau paman ini, dia belum percaya sama Tuhan Yesus. Belum percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika paman ini meninggal, saya beserta seluruh keluarga dan juga anak-anak dari paman yang merantau di Pulau Dewata, Bali. Kami bahas semua di kampung untuk penguburannya, untuk penguburan paman kami. Dan ketika sudah disepakati untuk penguburan secara merapu, namun anak dari paman saya ini yang merantau di Pulau Dewata, Bali, dia memiliki keberatan. Dia keberatan untuk dikubur secara merapu saja. Jadi dia minta bagaimana kalau dikubur secara Kristen saja gitu ya. Akhirnya ketika kami mendengar kata-kata dari sepupu saya ini, anak dari paman saya ini, kami ini heran semuanya. Bagaimana mungkin dia bisa berkata bahwa dikubur secara Kristen? Sedangkan ayahnya dia bukan orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin dikubur secara Kristen? Jadi tua-tua kami di tua-tua adat atau petua-petua kami di kampung ini marah
sama sepupu ini, anak dari paman. Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Ayahmu ini belum bergereja, belum percaya sama Tuhan Yesus. Jangankan untuk bergereja, berteduh di pinggir rumah gereja saja saat hujan ataupun panas, tidak pernah, apalagi bergereja. Bagaimana mungkin dikubur secara Kristen itu? Bagaimana mungkin? Ini tidak boleh katanya. Ya, kalau begitu, karena memang anak dari paman ini cukup diberkati di Bali, pekerjaannya diberkati sama Tuhan. Ya, kalau begitu, karena saya tidak paham dan saya tidak mengerti penguburan secara merapu, ya kalau begitu saya pulang saja ya, saya pulang saja di Bali katanya. Dan besoknya dia langsung pulang di Bali, dia pulang di Bali, dia beli tiket pesawat, dia terbang pulang. Ketika dia terbang pulang, kami semua keluarga yang ada di kampung ini kami bahas bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan ritual pemakaman tanpa ada anak-anaknya. Ini tidak baik juga gitu. Jadi ketika kami godok, ketika kami bahas bersama-sama dengan tua-tua kami di kampung itu, kami membahasnya itu bagaimana kalau dikubur dengan dua cara saja. Oke. Yaitu dikubur secara Kristen, juga dikubur secara merapu itu. Dikubur dua cara itu, Pak. Ya, ya. Jadi ketika kami bahas itu ya oke, kita coba telepon dia. Akhirnya salah satu bapak di kampung itu telepon anak dari paman ini almarhum. Telepon ya. Kami kalau warga di sini sudah bahas bahwa baiknya itu dia dikubur dengan dua cara sajalah. Yaitu secara merapu dan secara Kristen. Akhirnya anak dari paman ini setuju. Iya, kalau begitu saya mau. Saya mau. Besok saya kembali ke Sumba. Besoknya dia terbang dari Dewata Bali sampai di Sumba. Kami bahas hari pemakamannya itu. Dan ketika kami putuskan hari pemakamannya, singkat ceritanya saudara terkasih dalam Tuhan, ketika hari pemakaman itu terjadilah pemakaman dua cara itu, yaitu secara merapu dengan secara Kristen. Ada pendeta yang berkhotbah, ada juga dilaksanakan ritual agamawi juga yang ada di Pulau Sumba kami itu yang dikenal dengan merapu itu. Singkat ceritanya ketika pulang dari liang lahat pemakaman itu, dari kuburan itu, karena kitab suci ya, Alkitab dari kami orang Sumba itu hati binatang, yaitu hati babi dan hati ayam. Ada dua yang selalu dipakai, yaitu hati babi dengan hati ayam itu. Disitulah melihat baik tidak baiknya proses pemakaman yang sedang berlangsung itu. Baik tidak baiknya itu diberitahukan atau dilihat dari hati binatang itu, hati babi dengan hati ayam. Nah, ketika juru bicara ini melihat hati ayam dengan hati babi ini, juru bicara ini berkata, inilah kalian ini pergi di Bali, pergi merantau di sana, kalian diajar bodoh-bodohin sama orang. Kalian bilang kubur secara ini, secara ini. Nah sekarang hati binatang ini, hati ayam dengan hati babi ini lubang semua di pinggir-pinggir. Ini artinya 2-3 bulan dari sekarang pasti ada yang meninggal di kampung ini, kata juru bicara itu. Lalu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika juru bicara ini berkata 2-3 bulan dari sekarang ada yang meninggal di kampung kami itu, kakak yang anak dari paman ini, kakak sepupu saya ini, anak dari paman ini yang sudah bergereja, saya waktu itu pun belum bergereja. Dia berkata demikian, saudara terkasih dalam Tuhan. Kami pernah diajar oleh pendeta di Bali. Kami diajarkan bahwa tidak ada sehelai rambut yang rontok jikalau Tuhan tidak mengkehendakinya. Jadi kalaupun nanti ada yang meninggal, yang Om katakan 2-3 bulan dari sekarang pasti ada yang meninggal di kampung ini, itu tidak pernah terjadi di luar kepedulian dan pengetahuannya Tuhan katanya.
Lalu ketika kami dengar kata-kata ini, saudara terkasih dalam Tuhan, kami bilang, "Ai sombong sekali. Bicara ini karena pergi Bali. di di kota di sana lalu diajar bodoh-bodoh ini." Ya, ini benar apa yang kami ucapkan karena kami tidak tahu apa itu kebenaran. Kami tidak tahu tentang Alkitab, sehingga kami berkata, ini sombong sekali, pergi merantau di sana, omong-omong seperti ini. Nah, di situ kakak ini bicaranya itu ulang lagi. Iya, kalaupun nanti ada yang meninggal, tidak pernah terjadi jikalau Tuhan tidak izinkan. Jadi tidak apa-apa nanti Om, kalau ada pun yang meninggal, tidak apa-apa. Semua orang kita di dunia ini meninggal semua katanya. Iya. Nah di situ kami kurang hati dengan kakak ini, kurang senang sebab menurut kami ucapannya ini tidak benar, tidak benar. Kami tidak suka sekali ketika kami dengar kalimat-kalimat ini. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini singkat ceritanya ya. Singkat ceritanya, ketika karena kami sudah tahu sudah berpisah ya, ritual sudah terjadi juga yang namanya itu kami sebut dengan pahilimbuala atau pemisahan arwah orang mati dengan arwah orang hidup, itu sudah terjadi. Itu kami sudah laksanakan juga. Jadi ketika itu kami sudah memiliki kesibukan masing-masing. Setelah itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu 1 tahun ya setelah itu. Jadi tadi itu 2010 itu saya juga belum bertobat itu ya, bukan 2010 saya bertobat Sebentar Pak. 1 tahun setelah. Pak Domius, sebentar ya. Sebelum terlalu jauh supaya karena ada beberapa yang baru masuk. Coba pada momen apa sebenarnya Pak Domius merasakan Tuhan mulai berbicara secara pribadi kepada hati Pak Domingus? Bagaimana firman Tuhan Matius 10 sama Lukas 12 tadi bisa begitu kuat menyentuh seorang Dominus yang tadinya marapu? Lalu ketiga, perubahan pertama yang terjadi dalam hati Pak Domingus setelah menerima firman itu apa? Ceritakan itu dulu, nanti kita lanjut karena ada beberapa yang baru masuk jadi nggak paham karena saya cerita pembukaan tadi lengkap kan, jadi ini sisa-sisanya. Oke, tolong dijawab pertanyaan saya ini, silakan ya. Jadi baik, 1 tahun setelah itu Ya. tiba-tiba kami terpikir, katanya 2-3 bulan dari waktu penguburan itu ada yang meninggal. Loh, kok sekarang sudah 1 tahun? Jangankan yang meninggal, sakit aja tidak ada di kampung ini. Oke. Ternyata kita ini dibodohin, kita ditipu. Ya. Kita ini dibodohin, kita ditipu ini. Nah di situ ya hanya satu ayat itu yang berbicara. Itu juga sudah 1 tahun yang silam. Tidak ada sehelai rambut yang rontok tanpa seizin Tuhan. Ya, betul. Ya. Jadi disitulah Roh Kudus itu mulai bicara, sekalipun tidak langsung dari pendetanya, karena Alkitab juga berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus Yesus. Jadi 1 tahun yang lalu saya hanya mendengar satu Injil, yaitu tidak ada sehelai rambut yang rontok tanpa seizin Tuhan. 1 tahun setelah itu baru Tuhan berbicara. Dan itu keras sekali. Kalau begitu saya bilang dengan keluarga, bagaimana kalau kita bergereja saja? Kita bergereja? Bagaimana mungkin kita bergereja? Di mana kita bergereja? Apa itu gereja? Bagaimana caranya? Kita tidak punya gedung gereja dan lain sebagainya gitu kan. Jadi karena orang tua bilang, bapak dengan mama bilang, ya yang namanya gereja ya harus ada gedung gitu ya. Tapi di situ kami hanya berbicara bagaimana kalau kita gereja saja, karena kita sudah ditipu. Katanya 2-3 bulan ada meninggal, tapi sekarang sudah 1 tahun, jangankan meninggal, sakit aja tidak ada. Jadi kita ditipu. Singkatnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, hampir 1 bulan setelah itu ada misionaris, ada evangelis
penginjil itu, dia datang hampir di rumah, dia memperkenalkan diri bahwa kami kenal juga beliau itu, dia juga orang Sumba, jadi dia datang penginjilan, datanglah di rumah saya itu, di rumah saya juga datang, di rumah saya datang. Nah, di situ ketika dia memberitakan Injil, di situ kami langsung ambil keputusan, ya, kami siap bergereja. Kami siap bergereja. Dan mulai dari situlah 2011 itu, 2011 itu kami mulai beribadah di dalam rumah itu. Kami mulai beribadah di dalam rumah, dan setelah itu saya sudah belajar 1 bulan mungkin ikut-ikutan. Akhirnya saya diutus untuk sekolah di STT Sangkakala Kopeng, di STT Sangkakala sana di Kopeng Salatiga ya, Salatiga. Saya belajar di sana, saya sekolah di sana. Ketika saya pulang, saya memberitakan Injil di Pulau Sumba. Ya. Saya memberitakan Injil di Pulau Sumba. Pak Dominus, sebentar. Ya, oke, sudah terjawab ya tadi 3 pertanyaan saya tadi. Lalu saya tanya lagi, Pak, supaya untuk teman-teman yang baru masuk bisa mengikuti. Apa yang paling berubah dari hidup Pak Dominus setelah mengalami kelahiran baru? 1. Kedua, bagaimana keluarga Pak Dominus atau lingkungan sekitar rumah, sekitar tetangga melihat perubahan Pak Dominus secara signifikan? Terakhir, ketiga, apa tantangan yang paling besar dalam mengikut Tuhan setelah meninggalkan kepercayaan leluhur Marapu? Kan pasti dong ada tantangan dari ring satunya Pak Dominus, mungkin dari tetangga, dari apa. Bagaimana? Silakan. 3 benar pertanyaan itu. Silakan. Ya. Jadi ketika saya mengikuti Tuhan itu ya untuk perubahannya ya memang melihat kami sudah pergi ke gereja ya, dan kami juga ya untuk yang 1 dengan 2 itu ya kami secara ini tidak ada perubahannya ya. Malah yang ketiga itu ya Pak. Yang ketiga itu yang terjadi bagi kami. Kalau yang 1, 2 itu ya kami tidak mendapat apa-apa, tidak ada perubahan apa-apa, baik secara ekonomi semuanya itu tidak, karena memang bukan itu yang Tuhan mau kan, bukan itu. Tapi yang ketiga itu, pertanyaan Pak Andre, yang ketiga itu, ketika kami mengikuti Tuhan, itu tantangannya berat sekali bagi kami. Betul. Yang pertama, kakak saya yang sulung itu jatuh sakit. Jatuh sakit selama 2 tahun lebih, itu meninggal. Itu meninggal selama 6 bulan lagi, meninggal lagi adik pangku saya. Nah, ketika sudah meninggal, tetangga-tetangga semua berkata, nah itu kan karena mereka itu masuk gereja. Mereka itu bergereja sehingga sekarang banyak masalah mereka. Tetangga berkata tantangannya berat sekali. Sampai saya itu pada tahun 2016 ya, 2017, sakingnya saya itu merasa bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada bagi kami. Kalau memang Tuhan itu ada, mengapa harus mengambil orang yang paling kami sayang dalam hidup kami? Akhirnya situ karena tidak ada yang memotivasi saya sudah menginjil juga di situ, dan sudah merintis gereja kecil juga, dan di situ saya masih sempat pergi ke Bali. Dan ketika saya pergi di Bali, ada suara, ada firman Tuhan yang saya dapat itu, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan, berharaplah kepadaku. Raja Daud dikatakan begitu ya, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan, berharaplah kepadaku. Jadi di situ kami memiliki tantangannya yang berat sekali. Kami hampir menggadai iman kami. Ketika kami baru-baru mengikuti Yesus, kami hampir menggadai iman kami. Kami hampir menjual iman kami hanya mengharapkan kesembuhan.
tapi satu yang kami syukuri, sekalipun dengan kematian orang yang kami sayangi itu, kami bersyukur kepada Tuhan, kami tidak menggadai iman kami tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Wow, Dan keren. sampai dengan hari ini, kami Ya. melihat pertemuan Tuhan yang besar sekali dalam keluarga kami. Ya, oke, Pak Dominus. Ya, waktu kakak meninggal, apakah ada di pikiran Pak Dominus? Wah, ini serangan iblis atau apa? Jadi kok saya ikut Yesus kok malah berat? Adakah pikiran itu? Apakah ini termasuk serangan dari roh-roh jahat atau apa? Ada apa yang ada di pikiran waktu itu? Silakan. Ya, ketika kakak itu meninggal, ya banyak sekali juga. Ya. Banyak sekali juga ya suara yang kami dengar dari tetangga-tetangga berkata bahwa itu karena mengikuti Tuhan Yesus itu dengan sembarang saja. Ya. Tidak melakukan pemberesan dulu dengan kepercayaan lama katanya. Sehingga terjadi kematian, ada roh-roh yang mencabut nyawa keluarga mereka. Betul. Itu kami mendapatnya itu, dan saya punya pikirannya bahwa ya karena waktu itu kan saya sendiri sudah mengenal kebenaran dengan baik sekali ya. Ya. Bahkan waktu itu memang saya sudah mendapatkan bahwa memang kalau untuk bapak, mama ya keluarga inti saya ya memang berkata demikian. Itu dari si jahat, si iblis yang seperti itu. Memang Ya. gitu. Oke. Tapi ya saya sudah belajar firman. Hidup Kristus, mati adalah keuntungan ya waktu itu. Tetapi kalau warga kami, saya pribadi juga berpikirnya ya kok sampai berat sekali ya mengikuti Tuhan. Oke. Sebentar, Pak Dominus. Kok sampai punya Bentar. tantangannya yang Bentar, Pak Dominus. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya ini. Jadi supaya saya nggak mau saya terus. Jadi kalau ada Pak Karel atau Pak Bambang yang Ibu Deborah Purbalingga, ya, Bu Arianca yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Jadi poinnya sudah dapatkan yang dari kepercayaan tradisi Marapu, kepercayaan nenek moyang leluhur, dia berubah justru di kematian pamannya. Oke, silakan, boleh buka mikrofonnya kalau mau bertanya. Saya sudah buka, Pak. Ya, silakan Pak Bambang, monggo. Ya, yang perlu terima kasih Pak Dominus, luar biasa kesaksiannya. Memang ini sangat menarik ya, karena hidup berubah keyakinan ya dalam satu lingkungan masyarakat yang berbeda dengan kita sebagai orang percaya. Nah, pertanyaan saya kan, memang kalau saya lihat begitu berat ya, karena ibaratnya seperti gini, Pak Dominus itu berjalan melentang arus. Iya, betul. Ya, melentang arus. Jadi itu melentang arus karena sekarang apalagi melakukan kegiatan yang dinyatakan direalisasikan dan dilihat oleh masyarakat di situ. Nah, pertanyaan saya ini sampai bagaimana, apakah itu ada satu keyakinan bahwa Pak Dominus bisa melakukan seperti yang menjadi tujuannya untuk menyelamatkan mereka, ataupun paling tidak bisa menyampaikan berita kebenaran yang sebenarnya tadi sudah dilihat bahwa tidak ada satu rambut pun yang terlepas tanpa izin Tuhan, dan dinyatakan tidak ada orang yang mati dalam 3 bulan. Itu yang perlu saya tanyakan. Bagaimana caranya untuk mengatasi perjalanan melentang arus itu? Itu aja Pak. Coba. Silakan. Aduh. Mati lagi.